5 situasi di mana harus jadi leader. Pertama, yang sudah pasti, pekerjaan. Di dalam pekerjaan, kita itu harus jadi leader. Kenapa? Karena ketika jadi leader, kita secara tidak langsung harus mewajibkan diri kita untuk mencapai level yang lebih tinggi daripada tim kita. Oke? Dan itu saya rasa sudah sangat umum ya bagi teman-teman tahu. Yang kedua, di dalam keluarga. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, kerabat saya, bahwa jadi leader itu di dalam keluarga juga sangat penting dan seringkali dilupakan, khususnya buat para laki-laki. Laki-laki itu jadi leader di dalam keluarga, yaitu bagaimana kita harus menjadi seorang role model. Kita yang tentukan bagaimana cara kita menghadapi setiap situasi dan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Kadang kita terpikir bahwa wah ini masalah nggak ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Relax, tenang. Karena jika kita sebagai leader panik, kira-kira keluarga bagaimana? Yang ketiga, di dalam komunitas. Di dalam komunitas seringkali di segerombolan orang ada penunjukan untuk menjadi pemimpin. Teman-teman, jika kalian diberi kesempatan di dalam komunitas dan ditunjuk untuk menjadi leader, jangan ragu, ambil. Kenapa? Karena ketika penunjukan itu tiba, itu bukan tanpa sebab. Karena secara tidak langsung, tanpa kalian sadari, cara kalian berinteraksi dalam komunitas memang sudah menunjukkan tipe kepemimpinan, maka kalian ditunjuk. Jadi jangan ragu untuk ambil. Yang keempat, dalam pertemanan. Nah, saya juga punya banyak teman. Dan di dalam pertemanan kita itu membahas segala hal tentunya ya. Dan kalau bagi yang sudah berkeluarga, biasanya nanti sering nih holiday bareng, nongkrong bareng keluarga masing-masing. Sadar nggak bahwa di dalam pertemanan ada juga nih beberapa orang yang sering diminta pendapat, diminta memberikan solusi ketika ada problem yang terjadi. Ketika itu terjadi dalam posisi Anda, ambil aja, take action, dan jangan ragu untuk memberikan bantuan ketika diminta pendapat. Karena secara tidak langsung kalian sudah jadi leader. Yang terakhir, kelima, dalam games. Teman-teman di sini siapa yang suka main game? Saya sendiri suka loh main game. Dan saya main game yang MOBA itu berarti yang permainan tim ya. Biasanya terdiri dari lebih dari 1 orang, bisa sampai 5 bahkan. Nah, di dalam game pun kita juga harus jadi leader. Percaya tidak percaya, di dalam sebuah game kita seringkali dihadapkan posisi ketika dalam situasi sulit harus ada yang mengambil kepemimpinan, memberikan instruksi, memahami peta permainan, dan kira-kira langkah apa yang harus diambil di tengah permainan itu. Seringkali di dalam game, dalam sebuah tim pasti ada yang sudah menyerah di tengah jalan, padahal game belum berakhir. Nah, disinilah kalian bisa belajar kepemimpinan dalam games juga. Maka dari itu saya sarankan bagi yang belum main game aja. Gak ada yang salah kok. Oke? See you there.